Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Salsabila. Pada kali ini saya akan mempresentasikan untuk UAS pada mata kuliah Pancasila dengan judul Tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Saya berasal dari program studi PJJ Ilmu Hukum Universitas Sibaro Muhammadiyah. Tema yang saya angkat adalah pada presentasi kali ini, tema yang saya angkat adalah tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Tema ini dipilih karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa saat ini menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, baik dari dalam maupun luar bangsa. Oleh karena itu, kajian mengenai tantangan Pancasila menjadi relevan untuk dipahami oleh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Tantangan terbesar bangsa Indonesia terhadap Pancasila meliputi ancaman ideologi dari dalam berupa radikalisme, separatisme, upaya penggantian ideologi, erosi nilai akibat globalisasi, individualisme, materialisme, budaya asing negatif, hoax, krisis moral berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ketidakseimbangan implementasi, yaitu kurangnya penghayatan oleh pendukung itu sendiri, penyalahgunaan teknologi, dan lemahnya pembinaan ideologi yang terstruktur. Dengan tantangan ini, mengancam persatuan identitas dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang masalah. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini berlangsung sangat cepat, terutama akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Era digital dan media sosial telah mengubah pola komunikasi, pola pikir, serta perilaku masyarakat secara signifikan. Namun, perubahan tersebut tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Di tengah arus informasi yang begitu deras, nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan mulai mengalami pelunturan. Pancasila seringkali hanya dipahami sebagai simbol negara, slogan, atau sekedar hafalan 5 dari sila tersebut, tanpa pemahaman dan pengamalan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi latar belakang utama mengapa tantangan Pancasila perlu dikaji secara serius. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam presentasi pada kali ini. Yang pertama, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah Pancasila masih relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan global. Pertanyaan ini penting mengingat banyaknya ideologi dan nilai baru yang masuk ke Indonesia. Kedua, presentasi ini juga mengkaji berbagai tantangan nyata yang dihadapi dalam penerapan Pancasila, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun budaya. Ketiga, dibahas pula dampak sosial dan politik yang timbul akibat melemahnya pengalaman nilai-nilai Pancasila seperti konflik sosial, polarisasi politik, dan krisis kepercayaan publik.
Tujuan dan relevansi. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk menganalisis secara kritis berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila di Indonesia pada saat ini. Analisis ini dilakukan dengan melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga pembahasan tidak bersifat normatif semata. Selain itu, presentasi bertujuan untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa. Namun, relevansi tersebut hanya dapat terjaga apabila Pancasila dipahami secara kontekstual dan diterapkan secara nyata sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara yang secara konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang memberikan arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh warga negara. Pancasila tidak menjadi sumber nilai dan moral, tetapi sehingga setiap kebijakan publik, hukum, serta perilaku sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang membentuk satu kesatuan sistem yang saling berkaitan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas, spiritualitas, dan toleransi antar umat negara. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia. Nilai persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Nilai kerakyatan mengajarkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan kebijaksanaan. Sementara itu, nilai keadilan sosial menuntut terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi dari nilai-nilai dasar Pancasila adalah esensi fundamental yang terkandung dalam kalimat sila Pancasila yang bersifat universal, tetap, dan menjadi cita-cita bangsa. Nilai dasar ini meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 serta menjadi pedoman tertinggi kehidupan bernegara. Penjabaran 5 nilai dasar Pancasila. Yang pertama, pada sila pertama nilai ketuhanan. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan kebebasan dalam beribadah. Kedua, nilai kemanusiaan untuk sila kedua yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM, persamaan derajat, serta bersikap adil dan beradab. Nilai persatuan untuk sila ketiga mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, semangat nasionalisme, dan menjaga kerukunan, yaitu pada simbolis Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat yaitu nilai kerakyatan, yaitu bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat, dan demokrasi yang hikmat. Dan sila yang terakhir, sila kelima, yaitu pemerataan, kesejahteraan, keseimbangan, hak, dan kewajiban, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai dasar ini dijabarkan lebih lanjut dalam nilai instrumental seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang dan nilai praksis penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan internal Pancasila. Tantangan internal Pancasila berasal dari kondisi dan perilaku masyarakat Indonesia sendiri.
Meningkatnya intoleransi dan radikalisme menunjukkan melemahnya nilai kemanusiaan dan persatuan. Fenomena ini dapat memicu konflik horizontal dan mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, praktik korupsi yang masih marak mencerminkan rendahnya pengalaman nilai keadilan sosial, krisis keteladanan dan para pemimpin dari para pemimpin dan elit politik juga memperparah kondisi. Karena masyarakat kehilangan figur panutan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kesenjangan sosial yang semakin lebar turut menjadi tantangan serius bagi keadilan sosial. Tantangan eksternal Pancasila. Selain tantangan internal, Pancasila juga menghadapi tantangan eksternal yang berasal dari globalisasi budaya dan masuknya ideologi transnasional, nilai-nilai individualisme, konsumerisme yang berkembang pesat, seringkali bertentangan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas Pancasila. Jika tidak disikapi secara bijak, pengaruh tersebut dapat mengikis identitas nasional dan mengubah orientasi hidup masyarakat menjadi lebih materialistis. Oleh karena itu, diperlukan sikap selektif dalam menyerap nilai-nilai global agar tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Di sini ada contoh studi kasus yaitu pada penggunaan media sosial. Media sosial menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan secara nyata tantangan penerapan Pancasila. Maraknya hoax menunjukkan rendahnya tanggung jawab dan kejujuran dalam bermedia. Ujaran kebencian yang sering muncul mencerminkan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Selain itu, polarisasi politik yang tajam di media sosial melibatkan ancaman serius terhadap persatuan bangsa. Perbedaan pandangan politik seringkali berujung pada konflik dan saling menjatuhkan yang bertentangan dengan semangat persatuan dan demokrasi yang bermartabat. Analisis berdasarkan Pancasila. Fenomena yang terjadi pada studi kasus di atas, yaitu pada penggunaan media sosial tersebut, dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ujaran kebencian merupakan pelanggaran terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, terjadinya polarisasi politik yang berlebihan juga mengancam sila ketiga, persatuan Indonesia. Sementara itu, praktik demokrasi yang tidak sehat seperti penyebaran hoax dan politik identitas menunjukkan melemahnya nilai kerakyatan yang seharusnya berlandaskan hikmat atas kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pancasila menurut pandangan ahli. Para ahli menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Keterbukaan ini memungkinkan Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan modernitas. Namun, sifat terbuka tersebut harus diimbangi dengan penguatan pemahaman nilai pendidikan, nilai karakter, menjadi kunci agar Pancasila tidak hanya dipahami secara formal, juga diinternalisasi sebagai sikap dan perilaku masyarakat. Penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila harus dilakukan secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan karakter menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Selain itu, etika dalam bermedia sosial perlu ditegakkan agar ruang digital tidak menjadi sumber konflik. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif juga merupakan bentuk nyata pengamalan Pancasila, khususnya sila keadilan sosial.
Dengan penerapan yang konsisten, Pancasila tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Penerapan Pancasila adalah mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga bernegara. Mencakup sikap toleransi atas umat bernegara, gotong royong, musyawarah mufakat, cinta produk dalam negeri, menghormati hak orang lain, bekerja keras, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan ideologi Pancasila. Contoh penerapan Pancasila yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai agama, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak dan saling menghargai keyakinan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menghormati hak orang lain, peduli pada penderitaan orang lain, gemar menolong, tidak saling main hakim sendiri, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu dengan cinta tanah air, bangga menggunakan produk dalam negeri, ikut upacara bendera, menjaga persatuan, dan tidak membedakan suku, ras, ataupun budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat orang lain, dan berpartisipasi dalam pemilu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bersikap adil, gotong royong, suka memberi pertolongan, bekerja keras, tidak boros, dan menghargai karya orang lain. Penerapan dalam berbagai aspek, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, gotong royong, serta menghormati perbedaan dalam pemerintahan dan hukum, yaitu memastikan peraturan perundang-undangan sejalan dengan nilai Pancasila dan partisipasi warga negara dalam mengawal adanya ketertiban hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir, dalam era digital, menjaga identitas bangsa dan bertindak sesuai norma dan bersosialisasi dengan bijak di ruang digital. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Tantangan Pancasila yang dihadapi oleh Pancasila itu bersifat kompleks, mencakup faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan zaman dan tetap menjadi pedoman hidup bangsa dari Indonesia itu sendiri. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat Pancasila antara lain adalah penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Selain itu, keteladanan para pemimpin sangat penting agar nilai Pancasila dapat dicontoh secara nyata. Generasi muda juga memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman yang dinamis. Penguatan pendidikan Pancasila merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu seperti religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri dalam membentuk karakter peserta didik. Fokus utamanya adalah internalisasi konseptual dari implementasi praktis melalui metode seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 dalam kurikulum merdeka serta keterlibatan aktif lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nilai utamanya yaitu menanamkan 5 nilai karakter prioritas, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri.
Pendidikan tidak hanya kognitif, melainkan melalui internalisasi nilai dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada kegiatan pendidikan dasar atau menengah dengan pembiasaan ibadah, berdoa sebelum belajar, sholat berjamaah, upacara bendera, dan integrasi dalam mata pelajaran. Yang selanjutnya, kegiatan selanjutnya, contoh kegiatannya adalah proyek kreatif, yaitu siswa membuat proyek seperti rekayasa teknologi atau media pembelajaran berbasis nilai-nilai Pancasila. Strategi penguatan dilakukan melalui pendidikan nilai, pengembangan karakter, peningkatan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital. Penguatan ini krusial untuk membangun generasi yang cerdas, berintegritas, dan memiliki rasa cinta tanah air. Keteladanan pemimpin Pancasila adalah figur yang mengintegrasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam tindakan nyata, mencakup integritas tinggi, kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan. Pemimpin ini berorientasi pada kepentingan rakyat atau populis, menghindari KKN, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Contoh poin-poin keteladanan pemimpin Pancasila berdasarkan kelima sila. Sila pertama yaitu memiliki landasan spiritual yang kuat, jujur, tulus, dan adil serta taat beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati HAM, menunjukkan empati dan memperlakukan bawahan sebagai mitra dan beradab dalam bertindak. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mempersatukan, mencegah perpecahan, dan mengutamakan keharmonisan sosial. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu dengan mendengarkan aspirasi, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan adil dalam kebijakan, sederhana, dan fokus pada kesejahteraan rakyat. Pemimpin Pancasila juga harus konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta menjadi teladan perilaku di lingkungan birokrasi maupun masyarakat itu sendiri. Generasi muda memiliki peran krusial sebagai agen perubahan atau agent of change dan penjaga nilai-nilai Pancasila di era digital. Mereka bertugas mengaktualisasi Pancasila melalui program teknologi untuk konten positif, meningkatkan toleransi, menangkal hoax, serta menerapkan nilai-nilai keadilan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan NKRI. Peran aktif generasi muda yaitu sebagai pelopor di dunia digital, menangkal radikalisme dan hoax, agen perubahan, penguatan toleransi, dan menjaga keutuhan NKRI dengan menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkokoh persatuan bangsa. Dengan mengaplikasikan Pancasila dengan tindakan nyata, generasi muda berperan penting mempertahankan ideologi negara dan memastikan relevansinya di tengah tantangan global. Sekian sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa pembahasan mengenai tantangan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.